Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi seputar penelitian ilmiah. Mulai dari makalah, skripsi, tesis, dan penelitian ilmiah yang lainnya juga ada destinasi sebagai hiburan dan bisa mendapat jadi wadah penelitian. Kita lanjutkan kembali di bagian part 3 ini bersama Ulul Azmi, masih seputar skripsi yang berjudul, apa judulnya? Tentang kaidah, khidah, dan makar ya, menurut Syekh Abdurrahman. Oke, baik. Silakan, Azmi, apa yang jadi... sebelum Azmi mulai, ada satu hal yang ingin Ustadz jelaskan juga kepada YouTube, penonton YouTube sekalian. Kemarin ada muncul pertanyaan, Ustadz, mohon nanti dalam kajian tesis juga disampaikan, karena beda tesis itu dengan skripsi. Baik, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Ada persamaan, ada perbedaan dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi diantaranya adalah bahwa persamaan itu tidak akan lepas skripsi, tesis, dan disertasi dengan latar belakang masalahnya, pertanyaan penelitiannya, metodenya, hasilnya. Ini semuanya pasti dibahas dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Itu harus kita pahami. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa hakikat dari penelitian itu adalah penyelesaian masalah. Itu aja sederhananya. Jadi Azmi dan kawan-kawan nggak perlu risau dan sungkan ketika masuk dalam kajian penelitian. Intinya semua harus terjawabkan, masalah terselesaikan. Kemudian ada perbedaannya, ini nanti perbedaan yang lainnya ada, seperti waktunya tentu beda. Kalau waktu skripsi itu 4-6 bulan. Kalau waktu tesis itu mungkin sampai setahun dan setahun setengah. Kemudian waktu disertasi itu mungkin 1-3 tahun, 2-3 tahun. Itu disertasi. Baik, itu aja sekedar untuk menyampaikan kepada pertanyaan adik-adik. Nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi. Udah sampai mana ini? Bab 3. Azmi, bab 3. Bab 3 gimana? Apa yang mau ditanyakan? Berkaitan tentang bab 3 bisa dilihat nanti bisa dulu. Oke. Itu nasabnya kan. Nah, menarik dalam hal ini bab 3 itu sebagaimana yang pernah Ustaz sampaikan dan mungkin penonton YouTube yang lainnya pernah melihat bahwa menurut Sapria Andi di dalam Al.Andawi Andi channel menjelaskan itu kalau dalam kajian keislamannya bab 3 itu ibarat hadisnya. Apa maksudnya? Jadi setelah bab 2 itu adalah Qur'annya penelitian, artinya semua penuh dengan muatan-muatan teori. Tapi bukan dalam teorinya, pegangan, landasan, acuan, rujukan. Nah, bab 2 itu kemarin kita jelaskan bagikan Quran penelitian, semua yang berkaitan dengan judul, itu nanti dirujukkan kepada bab 2. Mulai dari KBBI-nya, pandangan ahlinya, intelektualisnya. Maka di situ nanti akan bisa kita cocokkan dengan si tokoh yang kita akan teliti. Sekarang siapa? Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Maka tokoh ini akan menjadi rujukan kita. Tokoh ini yang akan menjadi kita tampilkan dan akan kita rujukkan kembali ke bab 2. Nah, sedangkan bab 3 itu apa? Disitulah melihat bagaimana kondisi kehidupan sosial dan politik si Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Berkaitan dengan pujian juga. Berkaitan dengan judul tadi, khidah, kemudian makar dan kaidah. Nah, ini kan nanti pasti ada faktornya. Kenapa ini hadir dengan tafsirannya? Dengan melihat kondisi sosial. Nah, sebenarnya ini sebenarnya tidak begitu
pegangan betul bagi skripsi, tapi Ustadz mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa agar lebih jeli lagi, lebih mengkaitkan lagi bagaimana hubungan judul kata yang dibahas tadi, kaidah, khidah dengan makar, itu pasti mempunyai keterkaitan dengan kondisi kehidupan sosial, politik, bahkan mungkin ekonomi. Sehingga muncul tadi orang melakukan khidah, makar, melakukan penipuan, kemudian pemalsuan, apalagi itu khidah, makar, dan kaidah. Ya kan? Ini semua intinya adalah bohong. Kebohongan, penipuan. Padahal Allah Maha tahu kan gitu. Apa yang memicu mereka? Mungkin ada masalah waktu di kondisi Syekh Abdurrahman Nasir berkaitan dengan kehidupan itu. Menuhankan dunia kah? Menuhankan dunia dalam berupa jabatan tahta kah? Begitu dia, ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi di bab 3 inilah bagaimana kehidupan Nasir. Bagaimana awalnya? Buat aja pertama sejarah kehidupan Nasir, Syekh Nasir Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Maka nanti masuk A1, ya kan? Sejarah kehidupan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Mulai 1, lahirnya, tanggal lahirnya, beliau ada anak, beliau lahir beliau anak dari orang tuanya adalah, ya, semua dijabarkan. Tapi jangan lupa semua catatan kaki. Udah baru yang kedua, kondisi sosial dan politik di masanya. Kenapa kita ambil sosial dan politik? Itu semua berkaitan. Walaupun nanti kajiannya adalah kepada ekonomi. Ekonomi jadi alatnya. Tapi yang pelakonnya sosial dan politik. Gitu ya. Nah, baru nanti masuk situ. Kenapa Ustadz masuk ke sana? Agar nanti menjadi sesuatu gigitan yang tajam dalam kupasan skripsi ini. Meskipun sebenarnya itu mengarah seperti ke tesis. Tapi nggak apa-apa untuk belajar ke situ. Nah, baru nanti masuk. Ini setelah ini nanti sebelum ke yang B, ya kan? Nanti masuk yang ketiga. Guru, murid, guru dan muridnya. Atau pendidikannya. Nanti tahu lah itu bisa lihat. Iya. Ilmiah, Ustaz. Iya, itu nanti masuk situ. Ya. Jadi baru nanti masuk berikutnya karya-karyanya. Setelah karya-karyanya mungkin tahu ke poin keempat atau tahu poin kelima, baru masuk yang B. Apa tadi B? Kondisi sosial dan politik di masa Syekh Abdurrahman Sa'di. Ini guru-guru, Ustaz. Dapat Majmi? Nah, dari bab 3 inilah yang akan menjadi pengetahuan awal untuk menghidupkan pemahaman nanti di bab 4. Apa itu kaidah, makar, dan khidah menurut Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat 3 surat tadi ya. Ya, bisa dipahami? Selesai bab 3, masuk bab 4. Bab 4, Ustaz. Ustaz, bab 4. Bab 4-nya di sini udah ditulis. Kita gunakan metode komparatif. Membandingkan tafsir. Iya, biar walaupun sebenarnya itu arah-arahnya ke tesis, tapi nggak apa-apa. Ini mau menajamkan visual analisis dan memudahkan Ajmi dalam menemukan apa yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ada pertanyaan? Itu tadi, Ustaz. Mengenai apa namanya itu, ketika kait makar dan khidah dinisbatkan kepada Allah sebagai satu sifat. Pendapat Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di belum dapat, Ustaz. Pendapat? Adanya dari gurunya, Ustaz. Gurunya. Dari tafsir Ad-Dawaul Bayan itu dijelaskan juga. Apa yang dihadirkan oleh gurunya sudah pasti hadir dalam diri seorang tokoh yang kita teliti. Demikian juga dari muridnya, Ustaz. Dapat. Karena ketakziman dan ketahriman serta ketakriman Abdurrahman Nasir As-Sa'di pada gurunya, ia tidak berani membantah dan dia manut dengan apa gurunya, dan itu dia rasakan adem, nyaman dalam hati dan pikiran untuk melaksanakan pemahaman tafsir. Jadi intinya adalah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ke depan bahwa sangat berpegang kepada apa kata guru, karena itu selagi masih bisa dipahami, dan bukan berarti dia tidak bisa menghadirkan pemikiran. Apa yang dipikirkan oleh gurunya itulah pemikiran
Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Soalnya saya cek di dalam tafsir itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hanya menjelaskan secara umum mengenai, tidak mengkaji secara khusus kepada sifat-sifat Allah gitu. Buku yang lain dia ada? Buku yang lain beliau? Cuman buku apa itu judulnya? Buku mengenai tauhid juga, Ustaz. Tauhid tidak luput dari kaitannya dengan keagamaan dan sosial. Nah, disitulah nanti dilihat bagaimana kehidupan sosial dan keagamaan yang pasti akan ada arah-arahnya kepada penafsiran kaidah, makar, dan khidah. Di mana pemahaman Ajmi tadi, penonton YouTube, di sini harus diambil secara makna kontekstual. Bukan makna tekstual. Kalau makna tekstual nggak jumpa kaidah, khidah, dan makar. Tapi makna kontekstual, kemana arah kaidah itu? Kemana arah khidah itu? Kemana arah makar itu? Intinya pembohongan, penipuan, pengejekan. Sementara mereka sendiri yang mengejek dirinya. Yukhadi'un Allah Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Wa ma yash'urun. Mereka sok mengejek Allah, Tuhan yang Maha Esa, tapi sebenarnya mereka mengejek dirinya sendiri. Nah, ini kan dalam kehidupan yang bagaimana tentang hedonisme, paham kekayaan yang serba glamor. Nah, ini akan terlihat di mana? Dalam bukunya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Paham? Paham, Ustaz. Meskipun itu nanti juga bisa mengarah kepada tesis. Ini kan lebih dalam nih. Nah, lebih dalam. Ada menarik dari Mas Bayu Dardias tentang menjelaskan ini bahwa kalau skripsi itu membahas kulitnya. Ya, sedangkan tesis itu membahas dagingnya. Menurut Mas Bayu Dardias ya. Kemudian disertasi itu membahas tulangnya. Ada lagi beliau mengatakan bahwa skripsi itu adalah kopernya saja. Maka kalau bahasa Ustadz, menskrip, memindahkan tulisan di buku ke dalam tulisan skripsi kita. Sedangkan tesis itu adalah yang lebih dalam. Yang tadi udah pelan-pelan mengajarkan, tapi nggak berat kan? Nggak berat kan? Tapi akhirnya kan lebih enak kan? Lebih jelas kan? Sedangkan disertasi itu ke dasarnya. Ya, kalau skripsi permukaan alias koper, kemudian tesis itu ada lebih dalam, ya kan? Agak mulai nampak tenggelam. Sedang kalau bahasa Ustadz, sedangkan disertasi itu adalah ke dasarnya, udah langsung cecah ke alam air paling dalam, gitu ya, paling dasarnya, gitu ya, bisa dipahami? Jadi nanti ini diperbaiki buat Azmi, sesuaikan tadi yang bab 3, yang bab 4 nanti bagaimana kalau nggak kejumpa, lihat di bukunya itu menjadi, kalau memang muatannya mengarah kepada penjelasan kaidah, makar, dan khidah, berarti 2 buku ini menjadi sumber primer. Pertama Quran tafsirnya, tafsir Qurannya, yang kedua buku tauhidnya. Kenapa? Berhubungan dengan kehidupan keagamaan dan sosial. Jadi kalau yang kita pakai metode komparatif, Ustaz, itu tafsir-tafsir lain kita lakukan juga yang digunakan 4. Nanti di bab 4, bagian pertama apa menurut Ibnu Katsir, menurut Ibnu Jalalain, saya Imam Ibnu Katsir, saya Jalalain, atau kita ambil Al-Misbah atau Al-Azhar. Taruhlah Al-Misbah yang ada Quraisy Shihab. Terserah Hajmi. Maksimal 3 atau 2 pun boleh. Karena nanti muatan ini sebenarnya lebih dalam lagi, nanti bisa arah ke tesis. Tapi nggak ada masalah. Azmi sambil belajar. Dan akhirnya ini nggak wajib, tapi sah-sah saja. Bisa dipahami Azmi? Ya. Paling tidak jadi muatan pelengkap lah. Bila nggak kita jumpai di bab 4, Mas Nur Abdurrahman Nasir, dibantu pertama adalah kita diajak untuk bagaimana paham mufasir lain tentang kaidah, makar, dan khidah. Makanya di bab 2 itu nggak usah dimasukkan mufasir-mufasir yang mau kita masukkan sini. Cukup ahli intelektualis saja, muslim. Umum aja. Yang kedua, nanti baru masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Nasir dalam tafsirnya. Tentang kaidah, makar, dan khidah. Yang ketiga, baru masuk kepada buku yang lain yang mengarah kepada buku Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di yang mengarah kepada tentang kaidah, makar, dan khidah. Di mana arahnya? Makna kontekstual. Apa makna kontekstualnya? Bahwa kaidah, makar, dan khidah itu mengarah kepada pembohongan kepada orang lain, padahal sebenarnya dia membohongi dirinya sendiri. Gitu Ajmi? Baik, cukup sekian. Insyaallah sudah tuntas bagi Ajmi di part 3 ini. Ya, insyaallah ke depan kita akan berjumpa lagi di YouTube dalam video yang berikutnya bersama channel Al.Andawi Andi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.